Sekarang kita bahas boleh nggak kita mendoakan orang tua yang non muslim. Jawabannya tidak boleh. Ini Buya belum menemukan ikhtilaf di dalam hal ini. Sudah dilihat dalam tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi, tafsir yang lainnya juga nggak boleh. Tapi ada yang mengatakan boleh. Nah itu nggak berdasar yang lengkap. Alasan orang yang mengatakan boleh itu kalau satu ayat jelas nggak boleh. Inilah kenapa kita kalau berhujjah dengan satu ayat Al-Quran tidak cukup dan tidak boleh kalau nggak ada ilmunya. Ada dalam surat Asy-Syu'ara itu begini, waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Ya Allah ampunilah ayahku, sesungguhnya dia orang yang sesat, kan gitu. Ini dijadikan dasar boleh mendoakan orang tua ya yang non muslim. Ini nggak boleh, nggak boleh. Ayat ini itu dimansuh, tidak berlaku oleh ayat mana? Surat At-Taubah. Jadi asbab nuzulnya itu ketika itu ada ini dalam Sahih Bukhari insyaallah sebenarnya. Ada dalam kitab Sahih Qurtubi. Ada seorang dua laki-laki kalau nggak salah itu ya. Dia mendoakan orang tuanya yang musyrik. Lalu kemudian ditegur, kamu mendoakan orang tua yang musyrik. Kata orang tadi, loh iya Allah kan sudah berfirman wa ghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Kan boleh Nabi Ibrahim aja mendoakan ayahnya. Wa ghfir li abi, ampunilah ayah saya. Itu Nabi Ibrahim yang berdoa. Surat Asy-Syu'ara. Karena Nabi Ibrahim kan mendoakan begitu. Akhirnya laki-laki yang menegur datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mendoakan orang tuanya dan berhujjah dengan wa ghfir li abi ila akhirih. Kata Nabi, lama kemudian turun ayat ini. Turun wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Tidaklah istighfarnya Nabi Ibrahim untuk ayahnya kecuali karena janji yang sudah dia katakan. Apa janjinya? Dalam surat Maryam, qala salamun 'alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Sa'astaghfiruka rabbi. Tak mintakan ampun kepada Tuhanmu nanti wahai ayahku. Ketika sudah ditegur. Tapi ini bukan ayahnya, ingat tafsir nanti habis ini kita jelaskan. Ini bukan ayahnya Nabi Ibrahim, itu pamannya. Nanti kita bahas yang dimaksud dengan ayah Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an itu bukan ayah kandungnya, tapi pamannya. Nanti habis ini saya kasih hujah. Tapi kita tekstual dulu aja ya, ini pamannya supaya nanti nggak bingung memahaminya. Jadi tidaklah ini ya wa maka nastighfar Ibrahim surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 100 berapa ini? 114. Itu turun itu tidaklah Ibrahim memintakan ampun untuk ayahnya kecuali karena janji sudah dikatakannya. Janjinya tadi. Qala salamun 'alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Kamu tak mintakan ampun kepada Tuhanku nanti. Itu janjinya sudah ditunaikan. Tapi yang falamma tabayyana ketika sudah jelas annahu aduwwul lillah, ketika sudah jelas dia itu pamannya bukan ayahnya, itu musuhnya Allah, tabarra'a minhu, dia sudah terbebas dari. Enggak mendoakan lagi, tabarra'a minhu. Falamma tabayyana annahu tabarra'a inna ya itu. Lalu ayat setelahnya sebelumnya ayat ini 113 menarik sekali, jelas itu. Kalimat kalau orang lain didoakan. Saya punya teman nih, orangnya baik tapi nonis. Dia suka bantu saya futsal, bantu saya olahraga, jogging, menyediakan logistik. Ya masa gak saya doakan, kasihan kan? Nah ini ya, perhatikan. Maka nalin nabiyyi wallazina amanu ma'ahu. Tidak boleh bagi nabi atau yang beriman mau. Maka nalin nabiyyi wallazina amanu. Orang nabi atau orang beriman ayyastaghfiru lil musyrikina. Gak boleh mendoakan ampunan lil musyrikina bagi orang musyrik. Walau kan uli qurba, meskipun punya hubungan kerabat. Jelas itu ayat 113 atau apa sebelumnya. Walau kan uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas mereka adalah ashabul jahim. Gak boleh mendoakan minta ampun. Yang boleh apa? Mendoakan dapat hidayah. Nah, yang gak boleh mendoakan waghfir li abi, gak boleh. Ampunilah ya Allah bapakku, saudaraku yang non muslim, nggak boleh. Bolehnya mendoakan dapat hidayah. Nabi juga mendoakan hidayah untuk Khalid bin Walid, mendoakan itu Sayyidina Umar, mendoakan hidayah untuk ibunya Abu Hurairah. Allahumma hdi Abu Hurairah, itu ada hadisnya sahih.
Nah, maka kalau ada orang non muslim mendoakannya bukan dengan ampunan tapi dengan hidayah. Ya Allah berikan dia hidayah Islam. Nah, itu baru boleh. Jadi kesimpulannya mendoakan ampunan untuk orang non muslim siapapun dia tidak boleh. Bisa dipahami? Wis, lanjut lagi. Kalimat Ibrahimul abihi, ya, wa idh qala Ibrahimul abihi azaru atattakhidhu asnaman. Kalimat abun itu bukan artinya ayah. Dalam bahasa Arab, abun itu bisa bermakna paman, bisa bermakna kakek, bisa bermakna ayah. Harus diingat. Ya dimaksud abun di sini dalam Al-Qur'an surat Baqarah ayat 1 ayat berapa itu? Mau 2. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kalimat diketahui. Kalimat wahai anakku, Nabi Yakub berkata kepada anaknya, wahai anakku, kalau saya meninggal kamu nyembah siapa? Anaknya bilang gimana? Saya nyembah abaika. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Yaitu Tuhannya abaika, jamannya abun, ayah-ayah engkau. Siapa itu? Ibrahim wa Ismail. Ibrahim itu siapa? Kakeknya. Jadi kakek itu abun juga. Wa Ismailah, Nabi Ismail dengan putranya Yakub, Nabi Yakub alaihissalam itu pernah paman. Ibrahim kakek, abak juga. Ismailah paman, abak juga. Maka dalam Qurtubi, tafsir yang lain Tobari bisa dicek, tafsir Ibnu Katsir bisa dicek, kalimat abun dalam Al-Qur'an idh qala li abihi azara, azara bukan ayahnya Nabi Ibrahim tapi pamannya. Ayahnya Nabi Ibrahim namanya Taroh, bukan Azar. Ini juga dikuatkan oleh hadis Nabi, sesungguhnya roh cahaya kenabian itu turun-temurun dari rahim yang suci. Tidak dilahirkan, diturunkan, diwariskan dari rahim yang musyrik, tidak. Nabi Adam sampai Rasulullah itu orang yang suci semuanya. Gak ada yang syirik, gak ada yang kafir. Nah, dalam Al-Quran ada banyak tafsir, gak iso tekstual. Termasuk qala haula'i banati hunna atharu lakum. Kaum Nabi itu kan wala tukhzuni fi dhaifi. Mosok ono tamuku Nabi, kamu sih kepingin tamuku mau disir, mau dipacari. Karena malaikat bertemu Nabi Lut nih. Kaumnya wah ganteng tertarik aku. LGBT, kaumnya LGBT. Kalau kamu ganteng gak kuat nahan. Dan Nabi Lut itu lo anakku. Banati haula ibanati. Banati itu bukan artinya anakku, tapi umatku yang perempuan. Tafsir itu. Jadi kamu ngaji Quran terjemah tok enggak iso, mesti salah. Dan jangan cukup dengan satu ayat. Mesti salah juga. Kayak tadi itu. Seperti faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda barikum surat Baqarah itu. Itu artinya faqtulu anfusakum bukan kok bunuhlah dirimu. Tafsirnya gimana? Semua tafsir hampir yang dia baca itu hendaknya orang yang enggak punya dosa membunuh orang yang berdosa. Bani Israil Nabi Musa. Paham rek? Jadi kesimpulannya kalau baca tafsir itu ono ilmune jangan sendirian. Jangan satu ayat. Jangan berkata. Mesti salah. Meskipun ada ayat yang bisa, tapi rata-rata harus pakai ilmu kaidah. Makanya saking pentingnya sampai jurusan IAT, jurusan tafsir S1, S2, S3. Sampai ada guru besar bidang tafsir. Dan kamu tafsir kurang gak ono ilmune, nganggur guru besar tafsir itu. Cukup terjemah tok ae, JBT ayo apa iki tafsire. Paham ya? Nah, karena itu kesimpulannya ayah Nabi Ibrahim bukan Azar tapi Taroh. Lalu kemudian mendoakan orang tua orang lain dengan ampunan tidak boleh. Bolehnya dengan hidayah. Dan termasuk ada hadis Sahih Bukhari dia. Kata Nabi, "Inna abi wa baka finar." Bapakmu di neraka. Yang dimaksud dengan bapakku itu bukan bapak kandungnya beliau. Tapi siapa? Abu Jahal itu pamannya. Jadi pamanku, bapakmu nang neraka. Ngono mesti. Iki ngaji nek gak ngaji gak iso. Wallahu a'lam.